kalau beliau bisa mampu menangani ini, kita mungkin akan bisa mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Oke, baik. Udah. Tadi praktek transfer pricing dan under invoicing itu nilainya mencapai 11.000 triliun rupiah. Ya. Kok itu sama dengan yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi 2016 saat melaunching program tax amnesty ya? Bahwa Pak Jokowi saat itu mungkin kita masih ingat semua bilang bahwa di kantong saya ada 11.000 triliun. Udah bisa menjelaskan nggak? Ada irisan apa? Saya ketika menghitunginya juga kaget ya. Kok bisa nyambung ya jumlah 11 triliun dengan ucapan Presiden Joko Widodo di kantong saya 11 triliun. 11.000? 11.000 triliun, maaf. 11.000 triliun. Nah ini saya kaget ketika itu. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Tenang saja. Artinya memang kita sudah siap membangun ya. Tetapi kok terakhir kali kita lihat kok utangnya jadi nambah. Ya kan? Kalau 11.000 triliun ada di kantong Pak Presiden Joko Widodo, waktu menjabat, tentu 693,9 triliun ini tidak akan masuk ke utang kita kan? Nah kenapa kok ada tambahan utang kalau di kantong memang ada 11.000 triliun itu? Nah ini yang kemudian question mark bagi kita. Apakah kemudian motifnya 11 triliun itu mengantongi atau untuk memberikan dana itu bagi pembangunan bangsa dan negara? Ini kan teringat juga kemudian ada percakapan almarhum Rizal Ramli dengan beliau yang kemudian bertanya kepada Bang RR, ekonom senior kita. Jadi presiden untuk kaya. Klaim percakapan Jokowi Rizal Ramli disorot percolakan. Bagaimana caranya supaya bisa kaya jadi presiden? Jika benar, pertanyaannya serius. Apakah kekuasaan dipandang sebagai amanah rakyat atau jalan menuju kekayaan? Namun, keaslian dan konteks percakapan tersebut tetap perlu diverifikasi. Almarhum Rizal Ramli. Entah benar atau tidaknya, tapi video itu beredar atau percakapan itu redaksinya beredar di berbagai media antara sosial. Pak Jokowi dengan Bang Rizal Ramli. Mas, bagaimana caranya supaya bisa kaya jadi presiden? Nah, itu yang disampaikan Pak Jokowi. Itu yang pengakuannya almarhum Rizal Ramli. Benar tidaknya tentu kita tidak tahu ya, tetapi itu sudah tersebar di ruang publik. Okay. Nah, saya jadi berpikir, apakah kepemimpinan nasional kita ini memang diperuntukkan atau bertujuan untuk mencari kekayaan pribadi? Orientasinya. Ini pertanyaan tidak hanya kepada Presiden Republik Indonesia, tapi kepada kepemimpinan daerah juga. Apakah bupati, wali kota, atau gubernur dan para menteri duduk mengemban amanah untuk bertujuan mencari penghidupan kaya raya? Nah ini kan harus kita pertanyakan. Karena apa? Karena mereka ini bisa duduk dipilih oleh rakyat gitu loh. Harusnya bekerja, karena dipilih oleh rakyat, harusnya bekerja untuk rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Slogannya TNI itu loh. Jadi kepemimpinan nasional itu tidak jauh beda dengan bagaimana TNI berslogan, tentara nasional kita, dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan oleh karena itu, kalau kemudian motifnya mencari kekayaan, tentu jadi rebutan ya, seperti semut mencari gula. Jadi semua orang berkompetisi dengan menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan kompetisi, dan setelah duduk, karena mengeluarkan ongkos politik, kemudian harus mencari dana tambahan atau supaya bisa kaya raya, itu tentu mengelola ugal-ugalan lah. 11.000 triliun, mengapa utang tetap membengkak? 11.000 triliun pernah disebut Jokowi sebagai potensi dana di luar negeri. Kini muncul pertanyaan tajam. Jika potensi sebesar itu ada, mengapa utang tetap membengkak? Kemana alirannya? Siapa yang menikmati? Dan mengapa belum menjadi kekuatan ekonomi rakyat? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan data dan audit terbuka. Oke, sebentar Uda. Menurut Uda berarti para penikmat 11.000 triliun ini melalui praktek transfer pricing dan under invoicing masih bersama Jokowi? Bukan masih bersama Jokowi, masih melawan. Melawan siapa? Melawan pemerintahan yang sah. Melawan pemerintahan Prabowo? Iya. Mereka masih bersama Jokowi untuk melawan Prabowo? Saya tidak tahu secara fisik masih bersama Presiden Joko Widodo atau tidak. Tetapi dengan melihat postur APBN kita yang semakin carut-marut, semakin berdarah-darah,
dengan angka 11.000 triliun ini, mestinya APBN kita bisa diatasi non-defisit, tidak defisit. Karena ada modal yang kita gunakan untuk pembangunan, Oke. ada modal yang kita gunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ada modal yang kita gunakan untuk membangun kembali Oke. non-infrastruktur, tidak hanya infrastruktur, tetapi membangkitkan ekonomi rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Oke. Baik. Mereka tentu pestanya tidak ingin berakhir kan udah? Secara manusiawi ya, tidak ada orang yang mau turun derajat kan. Bung Marji juga kalau sudah duduk di kursi empuk, sangat berat untuk turun dari sang singgasana yang empuk, yang dihormati. Oke. Tapi pilihannya secara alamiah tidak ada lagi, Bung. Oke. Ya, dalam sejarah pergerakan kepemimpinan dunia, otoritarian sekalipun, kaya sekalipun, Anda tidak akan menikmatinya setelah apa? Hayat berakhir. Oke. Baik. Udah. Berarti kekuatan ekonomi yang selama ini bersama Jokowi hari ini tidak nyaman dengan rezim Prabowo. Saya menduga kuat, iya, masih belum nyaman, masih belum mau berkorban, masih belum pengen berjuang untuk bangsa ini, masih belum nampak nation first-nya, belum nampak Indonesia first-nya. Kalau sudah nampak, mestinya datang ya kan? Nih, saya serahkan. Saya bangun Indonesia. Saya patriot bangsa. Tidak kok malah ditawarkan pemerintah dengan patriot bond, belinya cuma 10 triliun. Ecek-ecek. Harusnya 11.000 triliun ini bisa diselesaikan di meja. Kekuatan ekonomi melawan Prabowo? Benarkah kekuatan ekonomi yang disebut dekat dengan Jokowi masih bergerak berseberangan dengan pemerintahan Prabowo? Narasumber melontarkan dugaan adanya kepentingan besar yang belum nyaman dengan arah pemerintahan baru. Jika benar, seberapa kuat pengaruh ekonomi ini terhadap kekuasaan? Klaim tersebut tetap perlu dibuktikan dengan fakta dan data. Indonesia. Oke, baik. Udah, sebagai ekonom, udah melihat perlawanan seperti apa, dalam tanda kutip ya, perlawanan yang bisa dilakukan oleh kekuatan ekonomi yang selama ini membersamai Jokowi terhadap rezim Prabowo. Jadi ini kan kalau betul-betul ini sebuah kejahatan ekonomi, underpricing dan transfer pricing dan underpricing, mestinya pihak aparat hukum harusnya bekerja. Enggak, maksud saya perlawanan ekonomi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengganggu pemerintahan Pak Prabowo ini secara ekonomi? Secara ekonomi tentu akan membawa kabur dana itu. Tidak menempatkannya di dana-dana pembangunan Indonesia. Nah, inilah yang membuat pasar bursa dan nilai kurs valuta asing antara rupiah dan dolar selalu bergejolak. Itu perlawanannya. Yang sangat kemudian money oriented dan seperti permainan judi. Bandarnya yang menguasai. Jadi, saya melihat keanehan indeks harga saham gabungan dan nilai kurs valuta ini, karena persoalannya adalah demand dan supply. Ketika Bung Marji punya dana besar, Bung Marji bisa ambil saham banyak di sana. Ketika nampak nilainya baik, dilepas, dan tarik ulur tarik itu tergantung dengan siapa penguasa, kalau dalam konteks komoditas barang fisik, siapa distributor terbesarnya. Itu yang melakukan permainan. Begitu juga dengan nilai kurs. Perbedaan nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah siapa yang membeli dolar paling banyak. Tentu yang memiliki uang paling besar kan? Tidak mungkin rakyat kecil memborong dolar. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita minta terhadap bangunan kemandirian atau asta cita presiden yang sudah bagus ini adalah mari membangun Indonesia dari hasil privilege yang sudah diberikan. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia. Jangan sampai ketimpangan ekonomi menciptakan instabilitas politik. Karena itu bisa saja terjadi. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh mereka, sejauh mana peluang mereka bisa menjatuhkan presiden? Sangat besar peluangnya. Sehingga apa? Konteks londo ireng ini menjadi relevan. Mewujud relevansinya kan? Jadi Presiden Prabowo Subianto saya kira tidak bercanda dalam perspektif menyebutkan londo ireng. Perlawanan ekonomi, bisakah mengguncang Prabowo? Narasumber menduga kekuatan ekonomi bisa melakukan perlawanan lewat arus dana, pasar saham, dan tekanan rupiah terhadap dolar.
Bahkan muncul klaim kekuatan ekonomi berpeluang menggoyang pemerintahan Prabowo. Seberapa besar pengaruhnya? Ini perlu diuji dengan data, bukan sekedar tudingan. Jangan sampai ketimpangan ekonomi Oke. menciptakan instabilitas politik. Oke. Karena itu bisa saja terjadi. Oke. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh mereka, sejauh mana peluang mereka bisa menjatuhkan presiden? Sangat besar peluangnya. Sehingga apa? Konteks Londo Ireng ini menjadi relevan. Mewujud relevansinya kan. Jadi Presiden Prabowo Subianto saya kira tidak bercanda dalam perspektif menyebutkan Londo Ireng itu. Memang ada pihak-pihak di dalam negeri ini yang bertindak seperti penjajah. Itu yang saya sebutkan tadi. Anda mengeruk kekayaan alam Indonesia, tapi Anda larikan uangnya di luar negeri. Ini apa namanya? Bukan Londo Ireng namanya. Begitu kan Belanda dulu mengkolonisasi Indonesia. Begitu kan VOC dulu menjarah sumber daya alam menjadi monopoli di Indonesia. Bukankah itu fakta Londo Ireng? Ya, kalau Belanda jelas kan, dari orang asing. Lah Londo Irengnya lahir dan besar di Indonesia, diberikan privilege oleh pemerintahan, sekarang mau melawan pemerintahan yang sah hanya karena preferensi politik berbeda. Ini yang harus kita. Tidak bisa Anda kemudian seenaknya saja menjadi warga negara tanpa kemudian menuntut pengabdian dan kewajiban sebagai warga bangsa, sebagai sesama anak bangsa. Inilah inti dari perjuangan kemerdekaan itu. Mandat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Benarkah kekuatan ekonomi bisa menjatuhkan presiden? Pertanyaan paling panas mencuat, seberapa besar kekuatan ekonomi mampu menggoyang pemerintahan Prabowo? Narasumber menyinggung istilah Londo Ireng untuk menggambarkan pihak dalam negeri yang dianggap menguasai sumber daya, sekaligus berseberangan dengan pemerintah. Benarkah ada kekuatan ekonomi sebesar itu? Buktikan dengan data, bukan sekedar tudingan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.